sekedar singgasana atau tempat bertahta. Setiap sudut bermakna doa, tak pernah luput. Setiap sisi mengandung sejuta arti. Dibangun di antara bentang alam yang memberikan kemakmuran. Pintu tur yang tak pernah luntur, membumi menyimpan filosofi. Punggung Pulau Jawa dibentuk oleh deretan gunung berapi yang secara terus-menerus mengisi setiap jengkal tanahnya menjadi daratan untuk kemudian layak dihuni umat manusia. Merapi adalah salah satunya. Merapi menciptakan sumber-sumber mata air yang kemudian mengalir menjadi sungai yang membelah Yogyakarta sebelum akhirnya menuju Laut Selatan. Air memberikan sumber kehidupan, material Merapi memberi kecukupan bahan membangun peradaban, bahkan memberikan kesuburan yang tak henti-henti. Sang Halik memberikan alam yang mencukupkan, di mana sebuah keraton kemudian dibangun oleh sosok yang memiliki perhitungan cermat dan linui dalam berpikir. Pangeran Mangkubumi yang memang memiliki keahlian di bidang arsitektur tidak sembarangan memilih tempat untuk membangun keraton. Hutan Paberingan adalah lokasi yang sangat istimewa karena selain di tengahnya terdapat Umbul Pacetokan, juga diapit oleh 6 sungai, masing-masing 3 di kanan dan kirinya. Dan yang lebih istimewa lagi, posisinya persis berada di tengah garis lurus antara Gunung Merapi dan Laut Selatan Jawa. Dibandingkan tanah di sekitarnya, posisi kontur tanah hutan Paberingan ini lebih tinggi, sehingga tidak akan tergenang oleh karena banjir. Di sini awal mula Keraton Yogyakarta dibangun. Kecerdasan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tampak nyata dalam setiap sudut bangunan Keraton Yogyakarta. Kemampuannya melakukan proses akulturasi 3 kebudayaan, yaitu Jawa, Hindu, dan Islam pada arsitektur dan tata letak bangunan keraton sungguh sulit dicari tandingannya. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak sekedar membangun rumah tinggal ataupun istana, tetapi beliau sungguh memikirkan seluruh desain keraton berdasarkan filosofi-filosofi bernilai amat tinggi yang merupakan intisari dari ketiga akar kebudayaan tersebut. Kekayaan filosofi ini sudah tercermin dari pemilihan lokasi yang seolah-olah menggambarkan sebuah area yang suci yang diapit oleh sungai dan berada pada garis lurus di antara gunung dan samudra. Demikian pula dengan tata ruang kota yang didesain dengan fondasi budaya filosofi yang sangat mendalam. Dasar-dasar budaya dan filosofi yang sudah diletakkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama di Keraton Yogyakarta ini terus dilestarikan oleh para raja penggantinya dan menjadi cikal bakal dari kota Yogyakarta. Salah satu nilai budaya Jawa yang masih melekat pada kehidupan masyarakat Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuding Bawono. Secara harafiah, arti Hamemayu Hayuding Bawono adalah membuat dunia menjadi hayu atau indah dan rahayu atau selamat dan lestari. Makna yang lebih dalam dari ungkapan ini adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya. Muara dari sikap Hamemayu Hayuding Bawono
ini akan terwujud negara yang panjang, punjung gemari Pahlo Jinawi, Toto Tentrem Kerto Turra Harjo, atau negara yang lestari, makmur, damai sejahtera. Keraton adalah lambang struktur manusia dengan segala konsep kesadaran sangkan paraning dumadi. Sedulur papat limo pancer, kiblat papat limo pancer, jalmo limpat seprapat tamat. Makna keraton menjadi sangat penting dan melekat di hati rakyat, karena sultan dan keraton masih memiliki atau memenuhi kualitas seperti yang tergambarkan dalam sanepo itu, yang bersifat spiritual dan bermakna sangat mendalam. Sebagai pancer, Keraton Yogyakarta diapit oleh 4 anasir kiblat, yaitu timur Kampung Gondomanan, barat Kampung Wirobrajan, utara Kampung Pingit dan Gondolayu, dan selatan Kampung Krapyak. Pusat alam semesta atau makrokosmos yang digambarkan sebagai Gunung Meru kemudian disejajarkan dengan raja dan kerajaannya atau mikrokosmos, yang dalam topik ini adalah Sri Sultan dan Keraton Yogyakarta. Konsep pensejajaran ini disebut sebagai konsep kosmologi. Konsep kosmologi adalah suatu kepercayaan tentang adanya kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu kesejajaran antara alam semesta atau jagat raya dengan dunia manusia termasuk di dalamnya, raja dan kerajaannya. Contoh lain adalah bahwa masyarakat Jawa menentukan masa tanam padi juga berdasarkan ilmu astronomi Jawa, seperti melihat posisi lintang Waluku. Bentuk segi empat ini sangat melekat di dalam masyarakat Jawa, yang kemudian dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan, seperti bentuk tata ruang keraton atau kota, hingga pada tembang mocopat, kakang kawah adi ari-ari, sedulur papat kalimo pancer, dan hari pasaran, pon, wage, kliwon, legi, paing. Manifestasi filosofi segi empat ini mengatur banyak hal dalam kehidupan masyarakat Jawa, dari proses lahir, menikah hingga meninggal, dan berbagai hal lain di dalam masyarakat Jawa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa filosofi segi empat adalah cara orang Jawa dalam memandang alam semesta dan kehidupannya atau kosmologi Jawa. Hingga kini seperti hari pasaran berlaku dalam menentukan hari-hari terbaik dalam melakukan berbagai aktivitas keseharian masyarakat. Ajaran kosmologi Jawa tidak hanya berkembang di lingkup keraton, namun keraton menjadi kiblat bagi masyarakat Yogyakarta dalam menjalankan tradisi. Utamanya adalah menjaga nilai-nilai filosofi dalam masyarakat, melestarikan dan menumbuh kembangkan dalam segala aspek. Nepangaken nami menira miturut KTP menika Dimas Hargojati. Lajeng wonten keraton pikantuk paring dalem asma Mas Ryo Hargo Halpitojati.